Sekretariat DPRD Seluma kembali digeruduk oleh puluhan bidan desa. Mereka memohon kepada Komisi 2 DPRD dan pemerintah Kabupaten Seluma agar dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, penuh waktu atau full time. Disampaikan salah seorang perwakilan bidan desa, yakni Kiki Lestari asal Puskesmas Talang Tinggi. Ada 11 poin yang diminta bidan desa yang berjumlah sekitar 43 orang ini. Para bidan desa honorer ini mendesak diterbitkannya Kepres, pengangkatan non-ASN database BKN ke P3K full time. Kemudian menolak rekrutmen CPNS sebelum non-ASN database BKN R2 dan R3, tuntas menjadi P3K full time. Kemudian non-ASN database BKN R2 dan R3 menolak diangkat menjadi paruh waktu dan meminta full time. Selain itu, bidan desa yang masuk database BKN gelombang 1 berharap bisa menjadi P3K penuh waktu dan meminta disertakan sebuah gelombang menjadi R3. Mereka juga mempertanyakan peluang bagi mereka yang sudah mengabdi kurang lebih 11 tahun dan di atas 2,3 tahun dapat lulus menjadi P3K penuh waktu tanpa tes lagi di tahun depan. Dalam database BKN, jika menjadi P3K penuh waktu ataupun mendapatkan NIM, bersedia ditempatkan di desa yang belum memiliki bidan. Mereka meminta perubahan formasi bagi formasi tahap 1 sesuai dengan jumlah bidan yang terdatabase BKN. Jika memang ada paruh waktu, mereka menuntut untuk mendapat NIM dan SK. Terakhir, mereka mempertanyakan masa kerja jika menjadi P3K paruh waktu, hingga dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Seluma Rudi Syawaludin sepakat agar para honorer dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu atau minimal menjadi P3K paruh waktu. Ia berharap agar nantinya Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Seluma dapat segera menginformasikan terkait petunjuk teknis atau juknis mengenai persyaratan untuk menjadi P3K paruh waktu. Karena informasinya jika tidak lolos P3K, maka akan dijadikan P3K paruh waktu. Ya, aku sebagai bapaknya ya, sebagai bapaknya kawan bidan-bidan ini, ya kita semaksimal mungkin kita perjuangkan. Silakan, kalau memang ada screenshot tadi, ada zoom yang dari grup R3 nasional, ya sampaikan dengan kami, lengkap di print, ya kita sama-sama. Untuk mengubah formasi sendiri, kalau memang bisa, kita lakukan. ya kita lakukan. Tapi kan kalau leading sektor ini kan BKPSDM kan, leading sektornya. Tapi kalau lengkap memang jadi adik-adik ini ada memang betul-betul regulasi itu memungkinkan, ya kita usulkan. Sementara itu, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, William Eka Saputra membenarkan adanya petunjuk bahwa tenaga honorer yang belum berhasil diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun untuk petunjuk teknisnya, sampai saat ini belum ada dari BKN. Ia juga menerangkan bahwa dengan adanya P3K paruh waktu, maka otomatis akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIM. Namun diimbau untuk para bidan bersabar, karena saat ini proses seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 masih berjalan. Sehingga untuk pemberian NIM untuk P3K paruh waktu, kemungkinan juknisnya baru turun pasca seleksi CPNS dan calon P3K. Pasca dilakukan rapat dengan pendapat RDP, Wakil Ketua Komisi 2 Pasrul Hamidi mengatakan, pemanggilan puluhan bidan desa Dinkes Seluma dan BKPSDM Seluma ini dilakukan agar mengetahui duduk persoalan dan titik terang atas keluhan dan keinginan para bidan desa yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun di Kabupaten Seluma. Dengan adanya RDP ini menunjukkan bahwa DPRD Seluma berkomitmen untuk memperjuangkan hak tenaga kesehatan di Kabupaten Seluma. Tetap kita upayakan memperjuangkan hak-hak mereka yang lama mengabdi sebagai bidan desa, bahkan ada yang 14 tahun, ada 10 tahun, dan juga mereka ini kan telah tercatat di database. Nah, cuman pertanyaan juga ini kan masalah asumsi-asumsi itu kan belum dapat kita simpulkan. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Seluma sebelumnya membuka penerimaan CPNS tahun anggaran 2024 sebanyak 1.350 kota.
Terbagi untuk tenaga kesehatan 100 formasi dan tenaga teknis 1.250 formasi. Sedangkan terkait penerimaan calon P3K yakni dibuka untuk 1.204 kota, terdiri dari tenaga guru 379 formasi, tenaga kesehatan 275 formasi, dan tenaga teknis 550 formasi. Arya Dioner BTV melaporkan.